Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Ibu. Alhamdulillah. Ya, baik. Jadi hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, ada baiknya kita memulai kegiatan kita ini dengan doa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, jadi baiklah, kegiatan kita hari ini yaitu konseling kelompok, di mana konseling kelompok itu akan kita lakukan dalam 4 tahap dan akan kita lakukan dalam waktu 4 minggu berturut-turut. Setiap minggu ada 1 tahap yang kita lakukan. Jadi konseling kelompok itu adalah kesempatan untuk diri kita dalam semua kelompok ini untuk saling bertukar cerita, saling membagi cerita tentang masalah yang dialami semua anggota. Jadi setiap kalian itu nanti mempunyai hak masing-masing untuk menceritakan masalah yang ingin kalian ceritakan. Jadi supaya nanti kita bisa saling membantu untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita semua alami. Sampai di sini kalian paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Ya, baik. Selanjutnya, selain pengertian dan tujuan tadi, dalam konseling juga ada asas-asasnya yang harus diperhatikan. Antara lain yaitu asas keterbukaan. Jadi kita semua saling terbuka mengungkapkan permasalahan yang akan kita bahas dalam kelompok ini. Asas kesukarelaan dan kerahasiaan. Jadi kita semua saling menjaga kerahasiaan masalah yang kita hadapi masing-masing. Kita tidak menceritakannya ke orang lain. Cuma kita yang ada dalam kelompok ini yang mengetahui masalah ini. Baik, apakah kita bisa mulai? Iya, tahap pertama. Bisa, Bu. Yang pertama kita lakukan adalah perkenalan. Sebelumnya saya rasa kalian belum saling kenal, jadi pertama-tama kita akan saling berkenalan. Mulai dari Anissa Maharani. Silahkan. Halo teman-teman, halo Ibu. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani Masrurah. Biasa dipanggil Nini dari kelas 12 IPA 3. Baik, selanjutnya Sri Ayu Hastuti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Ayu Hastuti, biasa dipanggil Tuti. Selanjutnya yang terakhir Dial Alman. Perkenalkan, nama saya Briel Arman, biasa dipanggil Arman. Baik, saya harap kita semua dapat membangun kerjasama yang baik
kita bisa saling terbuka dalam kegiatan kita ini agar semuanya berjalan dengan lancar dan kita mencapai tujuan yang akan kita tuju di kegiatan kali ini. Jadi di sini saya sebagai konselor dan kalian sebagai konseli, saya yang akan memandu kegiatan kita hari ini, memandu kalian semua untuk berjalannya kegiatan ini dengan baik. Ya, saya ingin bertanya dulu bagaimana selama beberapa bulan ini kita melakukan proses belajar secara daring. Apakah banyak kendala atau bagaimana? Ayo silakan cerita mulai dari Nini. Kalau dari saya sendiri, Bu, banyak kendalanya dimulai dari jaringan, Bu. Kadang tidak mendukung, waktunya juga karena tugas terlalu banyak. Jadi banyak yang tertumpuk-tumpuk, Bu. Iya. Bagaimana dengan Tuti? Kalau dari saya, Bu, hampir sama dengan ini. Itu yang pertama itu mengenai masalah jaringan. Biasanya jaringan saya itu kurang baik. Terus masalah tugas juga banyak yang numpuk. Terus guru juga biasanya cuman mengarahkan untuk absen, setelah itu tidak ada lagi. Guru juga sering tidak menjelaskan materi-materi yang akan dibahas pada hari itu, Bu. Baik, selanjutnya Briel Arman. Iya Ibu, sama dengan teman-teman tadi yang dikatakan, terutama itu masalah jaringan. Terus masalahnya juga itu di pemberian materi, cuma diberikan materi, tidak dijelaskan. Terus kita juga yang disuruh untuk cari bahan materi. Terus tugasnya juga menurut saya terlalu banyak. Padahal kurang penjelasan dari guru. Ya, baik. Kalau didengar dari semua cerita kalian, hampir sama sih masalahnya di semua. Mulai dari jaringan, dosen yang biasa cuma kasih tugas, banyak tugas yang menumpuk dan dikumpul bersamaan, gitu. Jadi rata-rata. Iya, Bu. Iya, jadi semoga kalian semua tetap kuat dan tetap semangat sampai akhir semester nanti menjalani pelajaran secara daring ini. Kita juga sama-sama semua merasakan dampak dari COVID-19 ini. Jadi bagaimana apakah kalian semua bersedia untuk saling terbuka, saling menjaga rahasia, dan saling membantu selama 4 sesi ke depan? Siap Ibu. Ya, Bu. Kalau begitu, kita lanjut ya. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik yang akan kita gunakan pada konseling kelompok kita ini, yaitu tekniknya adalah Selection Focus Brief Counseling atau biasa disingkat dengan SFBC. Teknik ini salah satu teknik dari pendekatan postmodern yang dibangun atas
potensi konseli, dan juga berfokus pada solusi. Jadi di sini kita langsung akan membahas solusi yang kemungkinan bisa kita gunakan dalam mengatasi masalah-masalah kalian dalam kehidupan kalian. Jadi dalam teknik ini ada beberapa tahap yang akan kita lalui dan beberapa teknik yang kita lakukan. Nanti secara tidak langsung saya akan membimbing kalian untuk melakukan teknik ini satu persatu dalam teknik konseling kita nanti. Jadi bagaimana, apakah kalian sudah paham? Paham, Ibu. Kita akan masuk dalam tahap pembahasan masalah. Jadi kalian akan menceritakan masalah kalian masing-masing satu persatu. Kalian bisa mengungkapkan semua yang menjadi ganjalan dalam hati kalian, yang menurut kalian menjadi masalah, supaya kita lebih mudah menemukan solusi dalam masalah itu. Ya, kita mulai dari Nini mungkin. Ya, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Tidak jauh dari apa yang sudah saya ungkapkan tadi di awal, Bu. Kalau lebih jelasnya, saya paling sering mengalami masalah mengenai tugas saya yang selalu menumpuk-numpuk, Bu, karena terlalu banyak tugas yang masuk, deadline-nya dekat-dekat bersamaan, terus saya sering menunda-nunda untuk mengerjakannya, Bu. Kalau saya sendiri pernah lihat mengenai pembahasan masalah seperti saya itu di internet, Bu. Sebenarnya kalau sering menunda-nunda untuk mengerjakan tugas itu, katanya bukan tentang manajemen waktu saya, Bu, tapi tentang kondisi mental saya sendiri yang harusnya diperbaiki dengan tidak menunda-nunda pekerjaan yang saya lakukan, Bu. Apakah cuma itu? Ya, Bu. Jadi bagaimana dengan Tuti? Silakan ungkapkan yang jadi masalah. Silahkan, Tuti. Tuti. Silahkan, Tuti. Terima kasih. Kalau masalah yang saya alami selama pembelajaran daring itu, yang pertama mengenai tugas. Menurut saya pemberian tugas yang diberikan oleh guru itu sangat banyak, sehingga saya sendiri tidak tahu yang mana yang mau saya kerjakan terlebih dahulu. Kemudian pemberian materinya itu juga kadang guru cuma memberikan materi, cuma memberikan kayak silahkan memahami bab ini, silahkan kerjakan bab ini, sedangkan guru tersebut juga tidak menjelaskan materi yang akan kita bahas pada misalnya kesempatan hari ini. Begitu, Bu. Ya, kalau sudah tidak ada, kita lanjut sekarang gilirannya Riel. Silahkan Riel, ceritakan masalahnya.
Yang masalah ini toh, masalah pribadi tak? Silakan dia. Iya Bu. Jadi selama pembelajaran online, masalah saya itu di tugas, terutama karena banyak tugas, jadi biasa malas kerja, jadi ditumpuk, ditunda-tunda, bilang nanti saja, nanti, dan sampai tidak masuk di tugas, begitu Bu. Ya, baik, karena kalian semua sudah menceritakan masalah kalian, jadi dapat saya simpulkan bahwa masalah yang kalian alami ini terkait pembelajaran ya, dan hampir semua masalah kalian itu hampir sama. Ini mungkin bisa memudahkan kita dalam mencapai tujuan kita, mencari solusi dalam masalah ini. Dari masalah kalian tadi, Ibu akan memberikan penilaian skala yang biasa dikatakan scaling question, di mana ini akan ada penilaian dari 1 sampai 10 seberapa berat permasalahan yang kalian alami selama seberapa berat masalah ini bagi kalian. Jadi 1 itu tidak terlalu berat, tidak berat, sampai 10 itu sangat berat. Jadi ya dimulai dari Tuti, berapa nilai keberatan masalah ini menurut kamu? Kalau menurut saya Bu, saya berada pada skala 7. Ya, lumayan berat ya. Bagaimana kalau dia? Kalau saya Bu berada di skala 7 juga. Kalau Nini? Kalau saya sendiri Bu berada di skala 9 Bu, karena hal itu sudah cukup sangat memberatkan saya. Karena saking seringnya menunda-nunda, saya bahkan biasa mengerjakannya hanya dalam semalam sampai tidak tidur sampai pagi. Dan sangat menyiksa diri saya sendiri. Oke, jadi kita semua tadi sudah memberikan skala terhadap kesulitan masalah yang kita alami. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Mungkin yang pertama kepada Nini. Nini kan masalahnya tadi yang terlalu banyak tugas, sampai-sampai kan itu dalam 1 malam sampai tidak teratur juga tidurnya. Jadi pertanyaan Ibu, apakah ada saat di mana Nini bisa mengerjakan tugas tanpa harus begadang, tanpa harus menumpuk tugas? Biasanya kayak langsung kayak ada tugas langsung dikerja, atau sebelum tugasnya memang supaya tidak menumpuk. Pernah begitu atau tidak? Pernah Bu, waktu itu saya mencoba untuk
tidak terlalu sering bermain HP, bermain sosmed. Kadang data saya juga saya matikan, Bu, sehingga saya bisa fokus dan semangat untuk mengerjakan tugas. Karena jika tidak begitu, Bu, pada saat saya sedang mengerjakan tugas, pada saat HP saya bunyi lagi, saya buka lagi, Bu. Jadi kayak pekerjaan saya tertinggal, Bu. Jadi terus tertunda sampai besoknya. Mengenai kalau saya tidak sering main HP, Bu. Bagus. Oke, selanjutnya Tuti, permasalahannya mungkin hampir sama, susah mengatur waktu untuk mengerjakan tugas karena terlalu banyaknya tugas. Jadi pertanyaannya mungkin juga hampir sama, apakah ada saat di mana Tuti bisa mengerjakan tugasnya secara tepat waktu tanpa harus mengejar deadline, yang kayak mau dikumpul tugasnya baru kerja tugas. Bagaimana Tuti? Tuti? Nah, rekam idul Pero rekam i. Ya, silakan Tuti. Baik Bu, ketika saya mempunyai banyak tugas, terus saya juga diburu deadline-nya, saya yang pertama saya lakukan itu mengerjakan tugas sebelum deadline tugas tersebut. Terus saya fokus mengerjakan tugasnya, kemudian HP saya matikan supaya saya fokus mengerjakan tugas, karena ketika HP saya aktif, terus saya mendengar notifikasi dari kayak chat WA ataupun FB dan lain segala macam, pasti saya Bu kayak ndak enak kurasa Bu kalau misalnya ndak aku buka itu chat. Pasti kayak kalau misalnya aku buka terus itu chat, terus itu tugasku kayak ndak selesai begitu Bu. Jadi yang kulakukan itu Bu, kayak aku matikan HP-ku, terus ataukah aku silent key Bu, supaya ndak terganggu Kak kerja tugas. Karena kalau misalnya ada chat masuk di HP-ku tuh Bu, kayak ndak enak kurasa Bu kalau misalnya tidak terbuka itu chat, begitu Bu. Ya, kayak ada panggilan anaknya dari HP nih. Iya Bu. Oke, bagus. Jadi hampir sama juga dengan ini tadi. Sekarang, oke. Kalian masih bisa dengar? Bisa Ibu. Bisa Ibu, bisa. Oke, baik. Sekarang giliran Riel untuk cerita saat-saat apa yang dia bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan bisa mengalihkan perhatiannya dari HP atau dari kegiatan-kegiatan lain untuk mengerjakan tugas. Silakan. Baik Bu. Jadi seperti yang dikatakan tadi Tuti dan Nini, cara yang paling ampuh itu silent HP atau matikan HP. Karena itu memang yang paling mengganggu, karena konsentrasi itu pasti selalu ke HP, jadi paling utama itu di silent HP atau dimatikan supaya bisa fokus. Terus saya juga biasa wallpaper HP saya itu saya kasih tulis di situ deadline tugas supaya bisa dikerja. Tapi sering diganti, jadi makanya biasa tertumpuk tugas karena diganti-ganti terus Ibu. Terus biasa juga saya suruh adik saya untuk itu mengingatkan, tapi kurang efisien karena dia juga kerja tugasnya, jadi
Ya Bu, begitu kalau saya. Paling efektif itu yang silent HP. Oke, baik. Jadi semuanya memiliki saat-saat di mana bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan ternyata semua masalahnya karena HP dan sosial media. Oke, karena sepertinya kita sudah agak lama in counseling, jadi kita break sebentar ya. Jadi saya punya Tuti, mana Tuti? Bisa dengar Tuti? Ya, sepertinya ya Tuti sudah ada. Jadi Ibu punya Ibu akan mengetes kefokusan kalian. Jadi dengar baik-baik pertanyaan Ibu dan jawab dengan cepat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Semua bisa dengar, Ci? Siap, Bu. Bisa, Bu. Kita mulai ya, jawab cepat ya. Kita mulai. Warna cendol apa? Hijau. Daun kelapa warnanya apa? Hijau. Kelapa tuh Warna coklat. umum dari rumput? Warna apa? Hijau. Cara makannya? Daun. Daun. Iya. Ya, jadi siapa tadi yang salah? Siapa yang jawab rumput tadi? Saya, Bu. Ya, tadi jawab rumput, jadi jadi kurang fokus ini. Rumput daun, Ibu. Oke, baik. Jadi Pril sama Nini masih fokus ya. Oke, masih ada lagi. Rambut warna apa? Hitam. Hitam. Alis warnanya? Hitam. Apa, Bu? Alis warnanya? Hitam. Kalau aspal warna apa? Hitam. Kelelawar tidurnya kapan? Siang. Malam. Siang. 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 Aduh, salah. Bu. Balik. Ya, Tuti lagi. Salah. Tuti yang jawab benar. Dia sama Nindi kurang fokus lagi, padahal tadi sudah fokus. Ya, oke. Bagaimana? Lagi, Di? Lagi, Bu. Di, saya punya pertanyaan ini. Perhatikan baik-baik pertanyaannya, nah. Iya, Bu. Ayah Mary punya 5 anak. Nana, Nenek, Nini, Nono. Jadi siapa anak yang satu lagi? Mary. Mary. Tuti, apa jawabannya Tuti? Tahu, Bu. Oke, Brial sama Nini masih fokus ya. Oke. Fokus ini dari tadi. Aduh. Ya, saya masih punya pertanyaan lagi. Jadi, dengar baik-baik ya pertanyaannya. Jika misalnya kalian masing-masing ini, jadi kalian pikir masing-masing ini, bayangkan kalian ini masing-masing. Jika misalnya kalian masing-masing ikut suatu perlombaan lari, dan
kalian menyalip orang terakhir. Jadi sekarang kamu berada di posisi apa? Bisa diulang dulu. Kedua dari terakhir. Pertanyaannya, Brian minta diulang kan? Jadi pertanyaannya itu, jika misalnya kamu ikut perlombaan lari, kamu menyalip orang terakhir. Sekarang kamu berada di posisi mana? Posisi keberapa? Ayo. 5, 4, 3, Yang kedua dari terakhir, Ibu. Kedua dan terakhir jawabannya? Yakin? Menyalip atau disalip, Ibu? Jadi jawabannya semua salah. Bagaimana caranya menyalip orang terakhir? Oh iya, Ibu. Lah kan dia orang terakhir. Bagaimana caranya menyalip orang terakhir? Jadi Tidak. Ibu. butuh ini, Bu. Papua dulu. Aduh, perlu minum kayaknya ini sudah terlalu lama tadi. Cerita masalah-masalahnya tentang belajar. Baiklah, tadi kita sudah melakukan beberapa ice breaking, jadi sekarang sudah fokus lagi ya. Jadi setelah mendengarkan semua masalah kalian, dan saya simpulkan bahwa hampir semuanya sama tentang masalah belajar selama pembelajaran daring dan sulit mengatur waktu untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi saya kira ini masalah kalian ini ada kaitannya dengan adversity question. Jadi adversity question itu adalah kecerdasan yang kalian miliki untuk mengatasi suatu masalah dan sanggup bertahan hidup, dan kalian bisa dengan kecerdasan ini kalian bisa mengatasi masalah kalian masing-masing. Jadi adapun ciri-cirinya yaitu biasa kayak cepat menyerah, terus sering pasrah. Biasa juga langsung terima saja penderitaan yang datang. Terus biasa juga merasa yang melakukan itu tidak ada manfaatnya untuk orang-orang. Jadi biasa juga menganggap tidak berdaya. Biasa juga kayak menganggap tidak sanggup kerjakan semua tugas. Padahal sebenarnya bisa, cuman kemampuan adversity question-nya itu kurang. Jadi di sini teknik adversity ini bisa ditingkatkan melalui kegiatan seperti ini, kayak bimbingan konseling kelompok. Jadi sekarang kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita bisa meningkatkan adversity question kita agar kita semua mampu menyelesaikan masalah dan meningkatkan kekuatan dalam diri untuk mengatasi masalah. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang adversity question. Jadi bagaimana? Apakah kalian mengerti? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi sekarang coba kalian bayangkan, misalnya pada suatu hari, suatu ketika, semua permasalahan yang kalian hadapi itu selesai. Bagaimana perasaan kalian saat itu, dan bagaimana
tanda-tanda atau petunjuk bahwa bahwa permasalahan kalian itu selesai. Silakan dibayangkan masing-masing. Ya, silakan, mungkin sudah bisa dibayangkan, jadi silakan cerita mulai dari Nini. Ibu, jika saya sudah sampai pada saat masalah saya selesai, mungkin saya akan merasa sangat tenang, bahagia, karena saya akan bisa benar-benar tidak terlalu sering memegang HP sehingga tugas saya benar-benar selesai. Saya hanya fokus kepada tugas saya sendiri. Mungkin saya akan merasa memiliki tanda-tandanya seperti yang tadi saya katakan, Bu. Saya akan merasa tenang dan tidak cemas lagi karena tidak terlalu sering bermain HP lagi. Oke, bagus. Jadi tentunya kita merasa senang ya jika masalah sudah selesai. Sekarang Tuti mungkin bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya ketika masalahnya selesai. Ya Bu, baik, terima kasih. Mungkin perasaan saya ketika masalah saya selesai, pasti saya merasa senang, terus merasa lega juga dengan dengan selesainya masalah yang saya alami, Bu. Terus saya juga bisa lebih fokus lagi mengerjakan tugas-tugas tanpa diburu oleh deadline-nya sendiri. Saya juga bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian bisa juga Ya, itu dari Tuti. Jadi sekarang giliran Briel Arman. Silakan. Baik Bu, kalau misalnya masalah terselesaikan, pasti yang pertama itu merasa lega. Kemudian juga merasa senang karena beban sudah berkurang. Ya, tentu kita semua merasa senang ketika masalah kita selesai dan kita bisa mengatur waktu. Tentunya semua berdampak baik kepada diri kita masing-masing. Jadi, ya, karena kalian sudah mengungkapkan semua bagaimana perasaan kalian, jadi selanjutnya Ibu akan memberikan kembali pertanyaan skala bagaimana perasaan kalian selama sudah melakukan beberapa teknik tadi, bagaimana perasaan kalian sekarang, dan memberikan nilai dari skala 1 sampai 10. Skala 1 itu biasa saja dan skala 10 itu sangat lega atau senang begitu. Dan sertakan alasannya. Baik, saya mulai dari Tuti. Silahkan. Kalau saya Bu, saya berada pada skala 8. Ya, bisa disebutkan alasannya Tuti? Karena ketika masalah saya selesai, saya merasa lega, saya merasa beban saya sedikit berkurang, gitu Bu. Oke. Selanjutnya mungkin dari Briel. Kalau saya Bu, setelah mengikuti proses tadi, skalanya di angka 9 Bu.
karena sudah lebih merasa tenang, terus ada sedikit bayangan tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya dengan sudah tahu cara-caranya tadi. Oke, baik, selanjutnya Nini silahkan. Baiklah Ibu, terima kasih. Kalau saya sendiri berada pada skala 7, karena melalui proses konseling tadi kita bisa mendengar jalan-jalan keluar dari teman-teman yang lain juga, mengenai misalnya seperti menyimpan HP, mematikan notif HP, mengganti wallpaper dari layar HP seperti yang dilakukan teman-teman. Ya, oke, baik, karena semuanya sudah memberikan skala, saya rasa kalian sudah ada sedikit kemajuan. Jadi selanjutnya saya akan memberi tugas kalian untuk memberikan merangkum keseluruhan kegiatan kita hari ini. Bagaimana menurut kalian tentang teknik-teknik yang kita lakukan, tentang materi yang diberikan tadi, dan bagaimana perasaan, kesan-pesan kalian dalam pelaksanaan konseling hari ini. Ya, saya mulai dari Nini, silahkan. Baik Bu, kalau saya sendiri kesan dari pelaksanaan konseling ini cukup menyenangkan, seperti dari yang terutama mengenai ice breaking fokus tadi, saya sering kurang fokus. Di sini juga kita bisa mendengar jalan keluar dari teman-teman yang lainnya, sehingga kita bisa saling berbagi cerita untuk menyelesaikan permasalahan kita ini. Kemudian pesan saya Bu, semoga kita tetap mengikuti asas-asas dari proses konseling ini, di mana tidak memberitahukannya kepada orang lain, dan juga Ibu bisa lebih sering melakukan konseling seperti ini untuk membantu siswa-siswa seperti kami. Ya, baik, itu dari Nini. Sekarang Biel, silahkan. Oke, baik Bu. Proses konseling ini sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman nih Bu. Jadi dalam kita bisa tahu penyelesaian masalah penyelesaian masalah kita. Terus dari teman-teman juga kita bisa mendengar pendapat mereka, bagaimana mereka juga bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga bisa menjadi acuan kita, bisa menjadi bisa dijadikan contoh. Terus pesan saya Bu, semoga kita masih bisa melaksanakan konseling ini karena sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman, dan juga semoga kita bisa melaksanakan asas terutama asas kerahasiaannya Bu. Baik Bu, hanya itu dari saya. Baik, terima kasih. Sekarang gilirannya Tuti, silakan Tuti. Baik Bu, pesan dan kesan saya pada konseling kali hari ini itu sangat menyenangkan, apalagi pada saat ice breaking tadi saya juga sering tidak fokus. Terus pesan saya semoga ke depannya kita bisa melakukan konseling yang lebih baik lagi, kemudian juga memperhatikan
kode etik dan asas kerahasiaan yang ada pada konseling. Oke, baik. Semua sudah mengungkapkan perasaan, kesimpulan, dan kesan-pesannya pada pertemuan kita hari ini. Jadi, Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah selama seminggu ke depan dan akan dikumpulkan nanti pada pertemuan berikutnya. Jadi tugasnya itu kalian menulis di kertas jadwal keseharian kalian dari mulai jadwal belajar, jadwal main HP, atau kegiatan-kegiatan lainnya keseharian kalian. Pokoknya ada 1 hari kalian buat jadwal kegiatan kalian. Baik, apakah semuanya sudah mengerti tugasnya? Ya, Bu. Mengerti. Jadi tugasnya akan dikumpul, akan di-share minggu depan, pertemuan ke depannya. Oke? Jadi Ibu akan menyimpulkan semua dari kegiatan kita hari ini. Ya, jadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini yaitu kalian bertiga memiliki permasalahan yang hampir sama, yaitu tentang mengatur waktu dan terlalu banyak godaan dari sosial media dan HP kalian untuk mengerjakan tugas. Ya, dan Ibu rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di pekan depan di waktu dan tempat yang sama. Kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Saya harap kalian semua bersedia untuk menyelesaikan konseling kelompok ini sampai sesi terakhir nantinya. Bagaimana, kalian siap? Ya, Ibu. Siap, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk mengatasi masalah kita, diberikan kekuatan dan kesehatan selalu untuk menjalani hari-hari kita ke depannya. Baik, saya tutup pertemuan kita hari ini. Jadi saya tutup pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pekan depan. Semoga kita semua selalu sehat dan kita bisa melanjutkan kegiatan kita ini. Ya, baik. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Siang, Bu. Terima kasih.